Cek, cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, dan mungkin ada bersama dengan orang tua ya, Bapak Ibu atau wali murid yang mendampingi. Ya, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah mempertemukan sekalipun melalui Zoom dalam rangka sosialisasi pendaftaran secara khusus di SMK Negeri 4 Surakarta, dan mungkin juga ada yang mendaftar di sekolah lain atau SMK atau SMA yang lain ya di Jawa Tengah ini melalui link atau web PPDB. Pada kesempatan ini kami dari panitia PPDB SMK Negeri 4 Surakarta akan mencoba memandu ya, menolong adik-adik dalam pendaftaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 29 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2022. Ya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Chandra Setiono. Kemudian di samping saya Ibu yang cantik namanya ya Ibu Astuti, dibantu operator yang ganteng juga, Mas Faisal. Halo, salam dulu Mas Faisal. Ya, kami bertiga tim PPDB SMK Negeri 4 Surakarta ya. Dan adik-adikku semua, Bapak Ibu atau para wali yang juga turut mendampingi, nanti ketika ada sesuatu yang kurang paham dapat ditanyakan setelah kami menyampaikan secara singkat cara mendaftar secara online yang nanti akan disampaikan oleh Mas Faisal dan juga Ibu Astuti, begitu. Ya, demikian pembukaan dari saya dan kita langsung to the point saja supaya jelas anak-anakku semua. Ya, saya serahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Astuti. Terima kasih. Cek. Terima kasih. Kurang aja, Pak. Oke. Terima kasih Pak Chandra yang telah membuka acara ini. Selamat pagi adik-adik, Bapak Ibu semuanya. Oke. Sudah dengar ya suara saya? Oke. Bisa menulis di chat ya kalau ada sesuatu yang belum jelas, misalnya suara saya kurang jelas, kemudian suara tidak terdengar ya, biar bisa terdengar semua. Oke, baiklah. Katanya suruh lepas, Mas. Ya, baiklah adik-adik, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mencoba melakukan sosialisasi bagaimana toh cara pendaftaran secara online untuk PPDB 2023 ini. Tentunya sudah tidak sabar ya adik-adik ya. Tinggal menunggu besok mau daftar di mana. Tentunya kalau mau pendaftaran adik-adik sudah harus punya akun. Sudah harus melakukan pengajuan akun, kemudian sudah melakukan verifikasi berkas, dan sudah melakukan aktivasi akun. Itu 3 langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan pendaftaran besok. Ya, jadi silakan kalau yang belum punya akun dan belum verifikasi berkas, itu silakan dilaksanakan paling lambat hari ini pukul 16. Masih ada kesempatan ya, hari ini pukul 16. Ya, ini sudah kita sosialisasikan berulang kali untuk pengajuan akun. Kita buka dari tanggal Oh ya, bentar ya, ada gangguan teknis ya adik-adik. Cek. Ya, bentar. Cek. Punya saya tadi kedengaran kah? Ya. Cek. Cek. Ya, sebentar ya. Ini baru gangguan teknis. coba ditingkatkan lagi volume mic-nya. Cek. Apakah sudah kedengaran dengan jelas anak-anakku semua? Kurang kedengeran. Suara nggak kedengeran. Sekarang minta tolong dicek lagi sudah terdengar suaranya? Halo? Saya minta tolong dicek ya suara sudah jelas atau belum?
Suara audionya kurang keras, Mas. Suara audionya kurang keras. Masih kurang. Aduh, kok masih kurang ini gimana ini? Masih kurang jelas. Masih kurang, Mas. Sudah, Bu. Sudah jelas ya, Adik-adik? Sekarang sudah jelas belum? Sudah jelas belum, Adik-adik? Oh ya, oke sudah semua. Oke, terima kasih ya kalau sudah. Ini kok sudah ada yang tanya, Bu, aktivasi akun bagaimana ya? Iya, paling lambat hari ini ya. Sudah Mas, belum? Sudah lumayan kedengeran, sudah jelas Bu. Oke, siap. Jadi adik-adik ya, kami ulangi sekali lagi. Untuk melakukan pendaftaran besok, kalian harus sudah yang pertama pengajuan akun, setelah itu verifikasi berkas dan aktivasi akun. Nah, pengajuan akun itu bisa dilakukan secara, mengulang lagi ya berarti. Pengajuan akun itu bisa dilakukan secara online. Kalian dari rumah bisa, kemudian dari sekolah SMP kalian bisa. Akan tetapi untuk verifikasi berkas itu dilakukan secara offline. Jadi adik-adik harus menuju ke SMA atau SMK terdekat. Jadi tidak harus di SMK Negeri 4 Surakarta ya. Untuk melakukan verifikasi berkas, kalian bisa menuju ke SMA atau SMK terdekat dari rumah kalian. Tapi kalau mantepnya kalian ke SMK 4 sambil main, sambil nengok sekolahan, nggak apa-apa sih. Ya, jadi ingat, yang belum verifikasi berkas sama aktivasi akun, itu paling lambat adalah hari ini jam 4. Karena kalau tidak verifikasi berkas dan aktivasi akun, kalian tidak akan bisa melakukan pendaftaran. Ya, jadi itu ya adik-adik, silakan yang belum melakukan 3 langkah itu pengajuan akun, verifikasi berkas, dan aktivasi akun, segera kalian menuju ke SMA atau SMK terdekat. Nggak harus ke SMK Negeri 4 Surakarta, kalau memang jauh ya dekatnya di SMA atau SMK terdekat, walaupun nanti kalian mau mendaftar di SMK Negeri 4 Surakarta. Ya, verifikasi berkas bisa dilakukan dimanapun kalian berada di SMA atau SMK terdekat. Ya, sudah Pak Chandra mau mendaftarkan. Ada anak-anak yang belum aktivasi ya? Coba kita tanya ya. Ada ya, mungkin coba Pak Chandra tanya coba. Anak-anak adakah yang belum mengaktifkan akun? Hanya mengajukan tapi belum aktivasi. Adakah? Verifikasi Pak. Verifikasi, maaf ya. Adakah yang belum verifikasi? Kalau ada silakan chat atau mungkin angkat. Mungkin kita bisa bincang-bincang sebentar. Karena ini sangat penting sekali Bu ya. Karena ya, tanpa betul. Itu tidak bisa proses lanjut. Ya. Bu, saya kemarin pengajuan akun di SMK 4, jadi sudah semua ya? Sudah. Sudah. Kalau jadi, Anda datang ke SMK 4, all in, sudah semua beres. Ya. Begitu. Nah, adakah yang belum aktif verifikasi berkas sampai dapat password? Nah, berarti itu sudah itu ya. Kalau sudah password berarti sudah, iya sudah. Berarti intinya kalau aktivasi itu sudah dapat password ya Pak? Iya. Oh ya, sudah jadi punya kunci untuk membuka besok ya. Kalau belum punya kunci, untuk login maksudnya. Untuk buka berarti. Untuk masuk Pak, punya kunci untuk masuk. Iya, untuk kunci. Jadi kalau sudah punya password berarti sudah aktivasi, dan nanti atau besok itu bisa login untuk memilih sekolah SMA atau SMK dan jurusan kalau nanti masuknya di SMK. Iya, oke Pak Chandra, ini kayaknya kalau sudah ke SMK 4 berarti sudah aman ya, kita sudah sampai aktivasi akun ya. Betul. Nah, kalau yang jadi masalah itu kalian hanya pengajuan akun di rumah, tapi belum verifikasi berkas ke sekolah terdekat. Ya, itu yang harus dilakukan adik-adik yang belum melakukan verifikasi berkas. Silakan segera lari ke SMA atau SMK terdekat. Ya, karena paling lambat adalah hari ini. Kalau di SMK 4 jam 3 ya Pak ya? Ya jam 3, ya jam 3 kita sesuai jam kerja di sekolah. Ya oke, kalau sudah berarti
Kalau kalian sudah punya password itu berarti tinggal langkah selanjutnya ya Pak untuk mendaftar besok lah. Ini sudah nggak sabar Pak anak-anak itu. Sudah semua ini. Sudah nggak sabar pengen daftar kemarin aja itu sudah mau daftar padahal belum dibuka pendaftaran itu. Ya, untuk pendaftaran ya Dek, selanjutnya kalau sudah aktivasi akun di tanggal 28 ini terakhir ya, besok tanggal pendaftaran itu adalah 3 hari, tanggal 29 sampai 1 Juli. Ya. Dan itu 24 jam karena online. Oh ya Pak, 24 jam. Kalau di secara online ya di rumah dimanapun bisa. Jadi menambahi Ibu Astuti tadi, karena pendaftaran secara online, tidak harus datang ke sekolah. Betul. Dan pelaksanaannya itu 24 jam non-stop. Di web itu. Ya, di web. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini saya sarankan gini loh Pak, jangan hari pertama mendaftar, biasanya itu webnya itu penuh. Nah itu yang bikin bingung adik-adik, tanggal 29 hari pertama pendaftaran, kita paham semua, ini adalah untuk seluruh Jawa Tengah webnya ini. Web adalah untuk seluruh Jawa Tengah, seluruh SMA, SMK negeri, sama di tanggal 29. Bisa bayangkan Pak, berapa siswa yang masuk di web tersebut. Jadi mohon dimaklumi kalau Bu ini webnya kok muter-muter nggak bisa masuk. Jadi lebih amannya kayaknya tengah malam ya Pak ya. Iya bisa. Jadi itu ya adik-adik perlu dipahami. Kalau muser-muser jangan khawatir, jangan panik ya. Ya, sedangkan nanti urutan kan tidak berdasarkan kecepatan mendaftar ya, tapi tetap berdasarkan nilai ya Pak ya. Iya betul. Tapi tetap berdasarkan nilai. Ya, jadi hari pertama enggak bisa, di hari kedua dicoba, begitu. Kalau memang ya bingung dan tapi sudah pernah mencoba ya Pak ya. Paling enggak coba dulu di rumah dengan handphone. Begitu. Baru bisa ke SMK kalau memang benar-benar sudah menemui kesulitan. Ya nanti untuk berapa sekolahnya nanti akan dijelaskan oleh operator kami ya. Jadi itu ya adik-adik. Enggak apa-apa. Bisa langsung aja ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke chat ya. Nanti kalau sudah dijelaskan kan adik-adik sudah punya bayangan, oh tuh bagaimana tahu mendaftar ini. Dan yang diupload untuk pendaftaran itu hanya satu ya Pak ya? Ya Mas Faisal bisa diberikan contohnya ya? Ya, surat pernyataan sehat dan itu tidak dari puskesmas ya. Tapi dari di web PPDB ada, di grup Telegram yang sudah gabung dengan Telegram juga ada, yang diupload hanya satu itu saja. Bisa diberikan contohnya Mas Faisal? Oh sudah saya kirim, itu sudah dikirim di chat. Alamat link. Ya bisa di-download di situ ya. Jadi yang di-upload hanya satu itu, surat sehat, itu pun tidak dari puskesmas atau dokter. Bu lah saya sudah cari, ya enggak apa-apa, itu kan berarti untuk membuktikan kalau sehat ya Pak ya. Dan yang ini sudah cari enggak apa-apa. Juga bisa ditulis tangan nih Bu. Oh ya, jadi tidak harus ketik ya Pak ya? Oh tidak harus di print ya, bisa ditulis tangan ya? Oh ya. Asal terbaca dengan baik. Biasanya tulisan sekarang itu bagus-bagus Pak, tapi kurang tahu. Dan perlu diberi materai 10.000 begitu, sehingga sah. Sudah? Paling enggak sudah nggak sabar ya ini adik-adik. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mas Faisal untuk menyampaikan bagaimana toh langkah-langkah kita pendaftaran secara online itu dan berapa sekolah yang bisa dipilih, berapa jurusan yang bisa dipilih, dan bagaimana nanti kalau saya pindah jurusan, pindah sekolah, kalau sudah masuk di peringkat ke bawah, dan bagaimana cara mengecek jurnal kita, itu bagaimana akan disampaikan oleh operator kami. Monggo Mas Faisal, silakan. Terima kasih. Maaf saya hadap komputer karena komputernya menghadap ke sini. Sebenarnya sosialisasi ini sudah tersampaikan di minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi dan kami sudah rekam, sudah live di YouTube juga. Kurang keras. Sudah kami infokan sebelumnya bahwa tentang tata cara pendaftaran sampai pilih sekolah sampai ganti pilihan juga ada, dan di sini saya cuman sedikit saja, yaitu
Di share screen. Jadi caranya login. Setelah aktivasi yaitu login. Webnya ya ini ppdbjatengprof.go.id untuk webnya. Itu saya kirim lewat chat. Dicari di Google juga nanti muncul PPDB Jateng gitu aja nanti muncul. Kemudian pilih sekolah pilihan kalian. Mau SMA atau SMK. Kalau SMK ada 3 jalur, kita fokus SMK ya, karena SMK 4. Kemudian pilih prestasi, kalau mau jalur prestasi, juga bisa dirubah dari kiri ini, menu kiri, ada domisili terdekat, prestasi, afirmasi. Afirmasi itu pendaftaran yang dilakukan saingannya nanti ya para ada tenaga kesehatan, ada yatim piatu, keluarga yang tidak mampu, termasuk yang lewat KIP itu, yang termasuk di DTKS Jateng. Nanti terus prestasi, afirmasi cuma 15%, prestasi 75% diterima, jadi nanti lebih banyak dari prestasi. Prestasi itu berdasarkan nilai tertinggi. Untuk domisili terdekat yang rumahnya dekat-dekat dengan SMK, di belakang SMK, agak sana sedikit, gitu cuman 10%. Kemudian yang saya contohkan di sini, saya ngambil prestasi. Karena ini belum tanggal 29 dari web, cuman minta melakukan aktivasi akun, atau lewat daftar sini juga bisa. Pilih dulu prestasi, daftar, klik, muncul gini. Yang belum aktivasi kan kemarin aktivasi lewat sini, atau login sini bisa, nanti login, atau login sini bisa. Kecepatan nggak ini? Nanti nomor peserta adalah NISN, kemudian password yang kalian dapatkan saat aktivasi akun. Kemarin kan ada ajuan akun, verifikasi, terus ada aktivasi. Kalau aktivasi pasti nanti dapat password, dan loginnya nanti pakai NISN, pelan-pelan. Sebentar, ini cuma login saja, kayak login di akun-akun lainnya lah. Ada nomor peserta NISN atau nama peserta sama saja, kemudian password yang didapatkan kemarin, terus kode keamanan 1084. Ini nanti ganti-ganti terus ya, kode keamanan, bukan token loh. Kemarin ada yang minta token, dikiranya ini kode keamanan itu token, beda. Token hanya untuk aktivasi. Sudah, karena saya nggak punya akunnya, nggak bisa login. Tapi kemarin kan sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi, dan ternyata kita rekam, kita akan tonton ulang, gitu saja ya. Tonton video ulang. Ini sudah saya siapkan, isinya tentang tata cara pendaftaran. Sudah terlihat kan? Berarti besok tanggal 29 itu ke SMK. Enggak harus, pendaftaran bisa dilakukan di rumah. Pendaftarannya kan online. Online itu bisa dilakukan di mana saja. Kalau ke SMK pun nanti cuman dari kami bantu. Enggak yang terus pendaftaran offline gitu, enggak. Nanti yang bantu bagaimana pendaftaran online itu. Gitu. Kemudian mari kita tonton ini video dari Mas Rahmat. Sosialisasi sebelumnya. Ini sudah ada dari tulisannya. aktivasi akun ya. Apa namanya, gunakan sendiri. Bentar.
aktivasi akun. Aktivasi akun Nah, ini, kalau sudah ini sudah selesai, gitu. nanti menunya nanti keluarnya tanggal 29 ya. Kalau apa namanya belum tanggal 29 nanti belum keluar untuk pilihannya. Jadi nanti yang dilakukan adik-adik sampai di sini, nanti kalau apa namanya tombol unggah berkasnya sudah muncul, bisa diklik, kemudian diupload surat pernyataan integritas data dan surat keterangan sehat. Ini contohnya nanti di grup WA, maaf, di grup Telegram juga ada filenya, nanti silahkan dilihat sekali lagi. Untuk contoh surat pernyataannya atau formnya nanti di grup Telegram sudah disediakan, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saya uploadkan, kemudian kembali ke beranda. Nanti kalau sudah sampai di sini tanggal 15 atau tanggal 20 sampai dengan 28 itu sudah selesai ya. Untuk prosesnya yang utama kan 3 tadi. Pengajuan akun sudah, verifikasi oleh operator sekolah terdekat sudah, dan aktivasi akun sudah. Ya, nanti tinggal menunggu tanggal 29 untuk pendaftaran ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, pendaftaran atau milih sekolahnya itu bisanya tanggal 29. Kalau adik-adik bingung jadwalnya nanti bisa dicek di bagian di website. Nanti kalian cek jalur bebas, kemudian di bagian jadwal. Nah, di sini nanti udah ada keterangannya ini. Pendaftarannya mulainya jam 7 sampai dengan jam 4. Ya. Nanti jangan sampai terlewat. Seperti itu. Nah, ini kelihatannya jadwalnya sudah diupdate jadi sampai dengan 1 Juli. Tapi kita tidak tahu kepastiannya, nanti yang jelas silahkan dipantau di websitenya ppdb.jatengprof. Nanti kita juga akan ingatkan melalui grup Telegram seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ini saya contohkan kalau kalian sudah tanggal 29 bisa untuk memilih sekolah. Ya. Jadi setelah login, kalau sudah memilih sekolah kan tampilannya seperti ini setelah login. Kemudian klik pilih sekolah. Kalian isi dulu buta warna. Tidak, buta warna, gangguan pendengaran tidak, gangguan mulut dan gigi tidak. Nanti kan sesuaikan ya, apabila ada gangguan ya silahkan diisi sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian klik lanjutkan. Klik tombol atau tanda plus ini, pilih sekolah. Nanti kalau biar cepat kalian masukkan 4 Surakarta gitu nanti udah langsung muncul. Nah, SMK Negeri 4 Surakarta kalian pilih. Nah, nanti ada daftar program keahliannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Astuti tadi, ada program keahlian busana, kecantikan dan spa, kuliner dan perhotelan. Ini untuk pilihan pertama. Sebagai contoh saya milihnya jurusan kuliner, kemudian simpan. Nah, nanti bisa kalian tambah lagi. Jadi perlu diketahui untuk tahun ini nanti bisa milih 2 program keahlian atau 2 jurusan. Kalau lebih umumnya dikenalnya jurusan dan di 2 sekolah. Ya. Misal pilihan pertamanya di SMK 4 kuliner, kemudian pilihan keduanya juga di SMK 4 pilih yang busana, itu bisa. Atau SMK 4 yang kuliner pertama di SMK 4, yang kedua di sekolah lain itu juga bisa. Nanti bisa disesuaikan pilihan masing-masing. Ya. Tapi kalau SMK harus sama SMA. Maaf SMK, nggak bisa sama SMA. Nanti kalau adik-adik awalnya pengen daftar SMK terus mau daftar SMA, harus dibatalkan dulu. Nanti bisa melalui operator di sekolah terdekat. Seperti itu. Kalau sudah yakin pilihannya, klik lanjutkan. Nah, nanti ada konfirmasi. Kemudian dicek dulu, kalau sudah benar dicentang. Kalau datanya ada yang salah, nanti diperbaiki dulu. Kemudian klik lanjut. Nah, nanti sudah keluar nomor pendaftarannya. Kalian nanti tinggal memantau jurnal. Kalau sudah keluar nomor pendaftarannya.
Kalau biar tidak lupa, dicetak saja, nanti bisa disimpan sebagai PDF untuk catatan kalian supaya tidak lupa, tidak hilang. Nah, kalau sudah sampai sini, tugas adik-adik nanti tinggal satu, yaitu memantau jurnalnya. Memantau jurnalnya lewat mana? Lewat situsnya tadi, kemudian di bagian atas ini ada cari, warna merah di bagian atas. Kalian klik, terus kalian masukkan nomor pendaftaran atau nomor peserta. Kemudian dicari atau tombol hijau. Nah, nanti di bagian bawah akan muncul posisi kalian saat ini. Ini untuk keterangan nilainya. Nah, nanti di bagian bawah akan muncul, ini sebagai contoh, data seleksi akhir, jadwal seleksinya sudah ada, terus pilihannya diterima kuliner, urutan berapa dari berapa. Untuk berapanya nanti akan muncul mulai besok jumlah kepastiannya. Kalau saat ini belum muncul seperti itu. Tapi kurang lebih seperti yang dijelaskan Mbak Suti tadi, untuk yang perhotelan ada 79, 108, untuk kecantikan 72, untuk busana ada 144, dan boga 144 juga. Jadi nanti kalau urutannya sudah di luar dari yang posisinya tadi, berarti nanti bisa kegeser. Nanti kalian bisa edit lagi pilihannya. Sudah sampai di situ dulu. Itu untuk pendaftaran. Jadi nanti menu pilih sekolah itu akan muncul tanggal 29. Ya adik-adik sambil nyambung ya. Ini kedengeran enggak suara yang ini? Dengeran ya adik-adik? Ya, ini ada yang tanya di grup ya, berkas untuk pemilihan jurusan. Tidak ada berkas untuk pemilihan jurusan, jadi berkas yang di-upload tadi hanya satu, surat pernyataan tadi yang sudah linknya di-share itu. Berkas yang di-upload itu hanya satu, walaupun jurusan afirmasi. Kurang keras, Mas, Ijol, Mas. Cek. Ya, jadi adik-adik, Bu Astuti tekankan ya, untuk berkas yang untuk pendaftaran tadi hanya satu tadi, surat pernyataan yang sudah di-share linknya tadi. Oh, baru satu, oh ya, habis ini lanjut lagi. Itu, ini videonya ternyata ada lagi, nanti habis ini ada lagi. Jadi surat pernyataan yang di-upload itu hanya satu ya, surat pernyataan yang tadi sudah di-share itu, di grup Telegram juga ada, di web PPDB itu juga ada. Jadi kalian tidak usah membawa foto, tidak usah membawa berkas yang lainnya, cuma itu saja. Dan surat itu bisa difoto, kalian bisa difoto lewat HP, jadi tidak harus ke tukang foto ya, tukang foto untuk nyekan untuk foto itu, jadi bisa difoto. Pas pendaftaran pakai foto, tidak, kita tidak mengumpulkan foto pas pendaftaran ya. Itu linknya sudah dicek di situ. Kemudian ada lagi lanjutan ya video ya Mas. Ya, kemudian untuk kuota ya, kuota itu kita yang perhotelan ada 108, tata boga ada 144, tata busana ada 144, kemudian kecantikan ada 72. Sudah muncul belum Pak kuotanya? Belum ya? Nanti saat kalian milih jalur itu nanti akan muncul sendiri. Yang jalur afirmasi itu berapa kuotanya, entah 10 atau 11, yang jalur kemudian jalur prestasi ada berapa. Jadi sudah terbagi ke 3 jalur itu. Jadi nanti saat kalian mengecek jurnal dan nama kalian tidak ada di situ, otomatis nama kalian sudah terlewatkan. Terlewatkan artinya terlempar ke yang pilihan kedua mungkin. Jadi untuk yang tahun ini kalian hanya bisa memilih 2 sekolah dan 2 jurusan. Kalau tahun kemarin masih 3 ya. Sekarang bisa milih 2 sekolah. Misalnya, Bu, saya pinginnya di SMK 4 semua. Bisa. Pilihan pertama SMK 4, pilihan
pertama SMK 4 Tata Boga, pilihan kedua SMK 4 Tata Busana. Bisa seperti itu. Oh, kemudian Bu, saya pinginnya di Tata Boga, berarti kalau pinginnya di Tata Boga, oh kuliner, ya sekarang kuliner ya namanya. Kuliner itu Tata Boga ya, jadi kita berubah-ubah. Kalau misalnya Bu, saya pengen di kuliner, kalau kalian pinginnya di kuliner itu berarti kalian milihnya satu SMK 4 kuliner, yang kedua SMK 7 yang ada kuliner, SMK 7 kuliner. Ya, jadi ini SMK, adik-adik niatkan dari sekarang. Tidak boleh kalau SMK itu ikut-ikutan teman. Teman saya ambil jurusan kecantikan, saya juga ikut. Tidak bisa. Karena itu adalah passion. Passion kalian itu minatnya kalian di mana. Suka masak, ya udah ambil masak, nggak ada temennya. Oh, nanti di sini kan dapat teman. Ya, silakan, itu adalah passion kalian. Jadi silakan dari sekarang sebelum besok, silakan kalian sholat istikharah dulu ya yang muslim ya, untuk menentukan jurusan kalian kalau bingung. Saya pengen ikut teman, saya pengen, nggak boleh kalau ikut teman. Ikuti passion kalian. Kalau kedua pilihan itu nggak lolos semua, artinya ya tidak lolos. Kalian kalau dari jurnal itu dipantau di hari kedua, kalian sudah tidak ada namanya, silahkan kalian cabut akun, kok cabut. Batalkan akun, batalkan pilihan, kemudian kalian bisa memilih sekolah yang kira-kira dengan nilai tersebut kalian bisa masuk. Artinya kalau di dua sekolah kalian tidak tercantum semua, artinya kalian tidak lolos di dua sekolah tersebut. Itu bisa dipantau kok, oh jurnalnya keluar kok nilai berapa, yang masuk hari itu terendah berapa, itu nanti kalian bisa memantau dari situ ya Pak Chandra ya. Ya betul, jadi misalnya kalian ambil, iya, rajin-rajinlah memantau jurnal. Misalnya kalian ambil jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu kan sedikit ya, hanya 10% atau 15%, Pak? Oh, 15%. Ya, jalur afirmasi misalnya 15%. Kita contohkan sebagai perhotelan. Perhotelan 15%, misalnya 108 diambil 15%, sekitar 20-an. 20 ya, 20. Nah, kalian sudah tidak masuk di situ, ya sudah kalian tidak masuk lewat jalur afirmasi. Tapi dilihat dari jalur prestasi, nilai kalian masih bisa masuk, kalian bisa kok pindah ke jalur yang prestasi. Ya nanti afirmasi itu bisa mengikuti saat kalian sudah masuk sekolah. Ya jadi jangan ngotot, saya pinginnya lewat jalur afirmasi, tapi nilainya sudah tidak masuk karena memang kuotanya hanya sedikit dibanding dengan yang prestasi. Jadi jalur prestasi itu walaupun tidak punya piagam, hanya nilai rapot, kalian masuknya ke jalur prestasi. Ya, jadi masuknya ke jalur prestasi yang luar kota, yang tidak punya piagam, baik yang punya piagam itu masuknya melalui jalur prestasi. Ya, oke, selanjutnya ini akan ditampilkan lagi untuk video selanjutnya. Disaksikan dulu ya adik-adik, kalau ada pertanyaan bisa melalui chat. Tentang bagaimana memantau jurnal. Yang kami tampilkan ini sebenarnya ya ini, jadi nanti kalau tidak lebih dengan apa nanti dengan tapi seperti ini, karena ini kemarin jadi situs linknya nanti yang dipakai bukan data demo siap ya, tapi tetap ini simak saja. Udah ketinggian jangan dipakai, cari yang agak panjang karal gitu. Jadi rok yang ketinggian jangan dipakai ya adik-adik. Silakan kalian, pokoknya bisa sampai di atas. Nanti untuk ngecek jurnalnya gimana? Kalau kalian sudah mendaftar seperti yang tadi ya, bisa buka situsnya, kemudian bagian atas nanti ada cari, kemudian masukkan nomor peserta. Di paling bawah nanti akan ada diterima di mana, di urutan berapa dari berapa. Tapi kalau mau lihat secara umumnya atau jurnal keseluruhannya, pilih jalur yang kalian gunakan. Semisal jalur prestasi, pilih prestasi. Kemudian di bagian atas nanti ada seleksi. Kalian pilih yang ini, bisa dimasukkan 4 Surakarta, cari.
kemudian pilih SMK Negeri 4 Surakarta. Nah, nanti akan muncul contohnya seperti ini, 0 dari 98. Ini sebagai contoh untuk dan perhotelan jalur prestasi. Kemudian kalau misal ngecek yang kuliner, ya ini tinggal diganti bagian kuliner. Misal 130, nilai akhirnya seperti segini, seperti itu. Ya, bisa select di sini. Kalau mau lihat untuk nilainya, kalau mau mudahnya bisa lewat statistik juga. Ya, statistik Surakarta. Kemudian pilih SMK 4. Nah, nanti di bagian kalian scroll ke bawah SMK 4 Surakarta. Tertingginya berapa, rata-ratanya berapa. Nanti kalau nilai kalian masih di atas terendah atau malah lebih tinggi, masih bisa mendaftar jalur aman, yang aman. Ya misalkan belum daftar, ternyata nilai saya lebih tinggi daripada yang tertinggi saat ini, ya berarti kalian daftar besar kemungkinannya aman, seperti itu. Ya, itu untuk cara melihat jurnalnya. Oke, terima kasih. Nah, video yang terakhir tentang pindah sekolah, jadi misal dari SMA ke SMK. Direkam belum ya? Oke, demikian tutorial tentang bagaimana mendaftar ya besok di tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli. Ya, bisa dilakukan masing-masing secara online melalui handphone atau laptop atau PC yang adik-adik miliki. Nah, ini kita tanya jawab aja Bu ya. Iya, betul. Bagi yang bertanya Tanya adik-adik. jawab. Atau raise hand, monggo yang bisa mau bertanya langsung boleh, bisa raise hand, jadi kami bisa tahu siapa yang mau bertanya. Ini ada yang tanya misal jalur zonasi tidak lolos, kita tidak ada jalur zonasi. Kalau SMK adanya domisili terdekat ya Pak, domisili terdekat itu pun hanya 10%. Ya nanti kalau pertama mendaftar di zonasi kemudian tidak terima, kira-kira bisa pindah Pak? Bisa toh? Oh bisa, selama masa pendaftaran ya. Selama masa pendaftaran sampai tanggal 1 itu kalian bisa ubah pilihan mau 10 kali boleh. Boleh Pak? Boleh loh, boleh. Ganti pilihan ya, ganti pilihan. Ya, oh betul ya. Jadi mungkin belum punya bayangan ya adik-adik, tapi nanti besok kalau sudah dibuka, silakan adik mencoba-coba dulu di rumah. Nggak ada salahnya mencoba, oh nggak salah, salah juga nggak apa-apa atau Pak, masih bisa dirubah ya. Tapi yang intinya pertama itu dulu, tentukan pilihan kalian mau SMA atau SMK. Soalnya beda jauh ya Pak ya antara SMA dan SMK itu.
jalurnya beda, kemudian juga pembelajarannya kalau SMK itu banyak prakteknya ya Pak ya. Ya, kalau SMA kan masih kebanyakan teorinya ya, kalau SMK itu sudah masuk ke praktek. Jadi saksikan pastikan pilihan kalian dulu. Bu, kalau besok ke SMK apa bisa? Kalau ruwet terpaksa ruwet loh ya. Ya, tapi kalau adik-adik mencoba di rumah muser terus kalian ke SMK pasti dipastikan sama. Sama enggak, Pak? Sama. Kalau musuh ini tidak bisa kok ngubung terus seperti itu kan karena memang servernya ya Pak ya. Karena seperti tadi Bu Astuti bilang ini adalah untuk seluruh Jawa Tengah. Bisa dibayangkan berapa siswa yang mendaftar di hari pertama Pak? Bisa kita bayangkan ya? Sekian ribu siswa hanya dengan server. Nah, jadi pengalaman kemarin itu di hari pertama itu ya banyak terjadi server yang ngadat. Karena itu masuk semua, jadi banyak yang ngantri di sekolah karena di rumah tidak bisa, kemudian mereka datang ke sekolah, dikiranya sekolah itu bisa secara offline menerima pendaftaran. Kita tidak secara offline ya, tapi membantu seperti tadi Mas Faisal bilang, membantu kalian mendaftar secara online. Jadi kalau servernya mubeng-mubeng PPDB itu ya sama, di semua sekolah juga sama seperti itu. Itu sepertinya ada yang tanya lagi Pak, coba Pak dibaca itu. Oh, hanya audionya Ibu saja. Ya, maaf Bu kalau kurang paham PPDB online ya. Dicoba dulu ya, Dek. Adik-adik Bu Astuti paham sekalian. Adik-adik adalah anak milenial sekarang ya. Oh, anak milenial loh ya. Anak milenial masa enggak paham? Ya silahkan kalian masuk ke besok pagi ya. Jam berapa Pak webnya dibuka itu? 8 ya atau jam berapa? Iya, jam 8. Oh, webnya dibuka jam 8. Tapi kalian pasti disarankan jangan daftar jam 8, jangan datang ke SMK juga jam 8. Ya. Gimana? Walah, kok banyak sekali. Pengajuan akun, tapi ditolak di SMK hari Senin karena ada barangkali, lalu saya pengajuan akun, tapi tokonya tidak dikasih. Ini saya mengecek belum, tapi tidak bisa karena tokonya tidak ada. Solusinya gimana? Sudah dapat password belum ini yang Analia? Analia mana? Analia bisa resen? Analia? Oh, daripada nulis banyak itu mending tanya langsung toh ya. Analia, coba Mas Faisal Analia di Analia ya, Analia nih. Mana Analia? Ada pembaruan kakak. Sudah dapat, Bu. Oh, sudah dapat. Sudah ya, berarti sudah bisa? Ya, sudah dapat password ya, Analia? Iya, sudah. Oh ya, sudah, berarti sudah aman kalau sudah dapat password. Ya, nanti kan masuknya mau masukkan tadi memasukkan nomor pendaftaran sama passwordnya ya Pak ya. Nah, sudah dapat password berarti sudah aktivasi, sudah aman itu. Token ini kok tokennya tidak ada. Sudah aktivasi akun atau belum? Oh ya. Iya. Oh ya, ini ada Kaisa Valentina. Kalau SMK jam berapa ya? Mau ngapain ke SMK, Nak? Nomor peserta sama token itu beda ya? Beda. Dari ANSN. Oh iya. Mohon izin bertanya, Bu. Password enggak pakai token ya, Pak ya? Enggak pakai token ya, Adik-adik. Iya. NISN. Mohon izin bertanya, Bu. Kemudian password yang didapat itu. Mohon izin bertanya, Bu. Betul. Ya, saran Bu Astuti itu kalian mencoba dulu pendaftaran secara online, kan sudah ada tutorialnya, sudah ada YouTube-nya banyak. Baru memang kalau benar-benar menemui kesulitan sinyal atau bagaimana, baru kita layani dibantu ya Pak, dibantu. Tidak melakukan pendaftaran online, tapi dibantu untuk mendaftar secara online oleh operator. Seperti itu. Kalau Bu Astuti sarankan besok mau datang jam berapa? Besok, kalau besok pagi kemungkinan kita
kalau Bos disarankan jangan pagi-pagi ya, kalian mencoba dulu di rumah intinya itu. Ya Pak ya, mencoba-coba itu kan sesuatu yang mencoba-coba. Oh iya, langsung terbuka ya seleksinya. Iya. Bu, suara nggak kedengaran terus ini Mas, gimana yang ini nggak kedengeran Mas? Maaf Bu, suaranya nggak kedengeran. Audinya Bapak nggak kedengeran. Nah, ya maaf suaranya nggak kedengeran. Daftar ke sekolah itu bisa saja ya adik-adik. Cuman Bos disarankan tadi silakan mencoba dulu untuk mendaftar secara online dari rumah. Ya, baru kalau memang benar-benar kesulitan itu pun kalau kesulitan Bos disarankan jangan datang di hari pertama. Hari kedua saja atau hari ketiga. Ya, itu sudah mungkin webnya sudah agak longgar. Kemudian kalau hari pertama itu dipastikan web PPDB itu pasti servernya sibuk. Karena seluruh Jawa Tengah menggunakan server yang sama untuk pendaftaran PPDB 2023 ini. Jadi kita satu server pendaftaran secara online. Ya. Itu ya Pak Chandra ya? Iya, Bu Astuti. Kedengeran tapi pelan pula. Ini gimana ini Mas? Ada lagi yang ditanyakan adik-adik atau mungkin para wali ataupun orang tua yang Mohon sedang izin bertanya. menyaksikan? Bapak? Halo? Ya, halo. Mohon izin bertanya. Silakan. Ya, mungkin saya mewakili dari Ya, Bapak. Saya mewakili dari orang tua. Ya, saya mewakili dari orang tua. Hari pertama itu kan anak saya kan udah pendaftaran di SMK 4. Iya. Berarti secara nggak langsung kan sudah mempunyai nomor registrasi dan token kalau nggak salah ya. Password, Pak, password. Iya, Pak. Password ya. Iya. Itu berarti sudah aman ya, Pak, ya. Berarti Iya. tinggal satu langkah ke besok tanggal 29 sampai tanggal 1-nya itu ya. Iya, untuk pendaftaran. Oh, begitu. Berarti pendaftaran bisa langsung online, juga bisa mungkin ke SMK 4 ya. Iya, betul, Pak. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Chef. Sama-sama Chef Mulia. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi ketika adik-adik, anak-anak sudah memiliki password, berarti adik-adik sudah melakukan pengajuan akun dan sudah diverifikasi. Tinggal satu langkah lagi selanjutnya adalah melakukan pendaftaran dengan login. Tadi memasukkan apa, Bu? Nomor peserta atau NISN itu dan password. Jadi tidak perlu ngurus token-token lagi. Baru pilih SMA atau SMK. Kalau sekarang kita fokus ke SMK. Pilih SMK, jalurnya afirmasi, prestasi atau domisili. Kemudian pilih jurusan atau kompetensi apa, begitu. Ini ada dari Mas Rahmat, Pak. Untuk memastikan sudah aktivasi, bisa mencoba login menggunakan nomor peserta dan password masing-masing. Oh, jadi sekarang mereka sudah bisa mencoba. Bu, ya? Wah, mantap bisa ini. mencoba. Mantap, Pak. Ya, adik-adik silakan coba Ya. ini ya. Bisa mencoba. Ini Bisa pencerahan ini. mencoba ya, mencoba login menggunakan nomor peserta dan password masing-masing. Ini dari operator kami. Jadi adik-adik bisa untuk mencoba ya. Ya. Login. Silakan login adik-adik ya di web yang sudah di-share oleh Mas Faisal tadi, ya di PPDB. Ya. Nah, ini layarnya ini ya. Itu Jadi kalau silakan. sudah masuk web itu tinggal ada petunjuknya, tinggal ikuti aja udah bisa sebenarnya. Oh ya, Bu Astuti yakin adik-adik adalah anak-anak milenial Ya, yang pasti yang jago. jago ya Pak ya, Ya. jago itu kan. Cepat memahami. Oh, ada yang bertanya, silakan adik yakin? Oh, ya. Adik yakin mau langsung? Ya, boleh komunikasi langsung seperti Ya, enggak Chef apa-apa. Mulia tadi. Silakan adik yakin. Oh ya, sebelumnya selamat pagi ya Pak, Bu.
Ya, Ya. selamat pagi. Izin bertanya, kan kemarin kan saya ajuan akunnya kan ke SMA. Nah, itu kan belum ada surat kesehatan. Misal kalau saya pindah ke SMK itu harus ajuan akun lagi atau enggak? Oke, terima kasih. Untuk ajuan akun itu belum memilih SMA atau SMK, Bu ya, belum Belum, memilih. Pak, belum. Itu harus ajuan akun begitu. Jadi ketika mendaftar nanti baru milih SMA atau SMK. Nah, yang ditanyakan oleh beliau kan pengajuan akunnya di SMA. Oh, enggak Apakah masalah. nanti bisa mendaftar di SMK, Pak? Bisa. Oh, bisa. Jadi pengajuan dimanapun bisa mendaftar Ya. dimanapun, Pak. Oke, toh, Pak, Iya, itu namanya enaknya online Oh, demikian. demikian ya. Iya, Jadi tidak perlu khawatir ya, Pak ya. ya, Ya, betul. hanya kalau nanti yakin mendaftar di SMK harus upload surat kesehatan yang linknya tadi sudah di-share oleh Mas Faisal ya. Tadi di-download saja, nanti tinggal di-print, ditulis atau ditulis tangan juga boleh dan itu di-upload ketika mendaftar jika memilih SMK. Betul. Iya, begitu. Ya, ini linknya loading terus. Nah, itu dia makanya yang sabar ya. Saat kita mendaftar tuh sabar. Ini belum pendaftaran aja udah loading, Pak. Apalagi besok ya. Iya, Nah, makanya itu yang sabar ya. Jadi jangan loading terus adik-adik berbondong-bondong ke SMK. Sama saja nanti di sini juga loading terus. Yang akan terjadi apa? Terjadi penumpukan Iya. siswa ya, Pak ya. Menunggu server karena loading terus. Iya. Jadi seperti tadi saran Dan saya pastikan kayaknya Bu mesti malam punya aja ya, Pak ya. kuota. Oh iya betul. Nggak punya kuota ya Nanti nggak loading bisa terus masuk. nggak Iya. punya kuota ya, Pak ya. Iya, pastikan punya kuota ya. Iya betul. Nah, Jadi atau ini mungkin di Warmindo sambil dapat Warmindo. wifi Oh iya betul Pak. Cari juga wifi bisa. gratis ya. Iya, begitu. Ya. Jadi kalau loading dipastikan semuanya juga loading ya adik-adik. Seperti Bu Iya. Astuti sarankan tadi cari kira-kira yang sinyal yang longgar, Iya, server yang yang longgar kuat, itu biasanya di malam hari. Itu kan server 24 jam sepertinya berarti bisa ya Pak ya? Bisa, Dibuka bisa, 24 jam bisa. kan? Iya, Atau iya. ada jam tertentu? Ya, kita berharap sih 24 jam ya. Oh, Menurut betul. yang disampaikan oleh pemerintah itu 24 jam. 24 jam Ya, untuk 24. webnya ya. Iya. Ya, gitu. kalau di sekolah ya sesuai dengan jam kerja. Kalau meminta bantuan sekolah menemui Iya. kesulitan ya, Iya. sesuai dengan jam Ada kerja. yang mau bertanya lagi Jadi atau intinya menyampaikan tadi sesuatu? pertanyaannya berarti kalian mengajukan akun di SMA atau SMK, kalian bisa mendaftar dimanapun. Ya, ini Ya. ada Dini. Oke. Ya, saya bertanya, Dini. kan saya sudah verif dan aktivasi akun, berarti besok untuk pendaftaran tinggal login saja. Yep, betul sekali. Tinggal daftar, login, memasukkan apa tadi? NISN. NSN atau nomor peserta dan password. Begitu. Itu ada Keila. Besok pendaftaran itu 3 hari. Ya. Iya. Tapi sepertinya yang hari ketiga itu jam 4 ya Pak tutupnya. Hmm? Yang hari ketiga itu jam 4 sepertinya tutupnya. Yang tanggal satunya itu tutupnya jam 4. Oh Ya. ya, ya. Jadi yang Ya. khusus hari ketiga jam 4 sore ya. Jangan sampai terlewatkan. Iya, begitu. Untuk pengumuman tanggal 4 Oh, Juli. tanggal 4 Juli. Ya, paling lambat pukul 23.59. Untuk Ya. pengumuman itu tidak perlu datang ke sekolah Oh, enggak ya perlu, Pak. cukup lihat di cukup lihat seleksi di- tadi. nah, Ya, bagian seleksi. Yang Cukup sudah lihat di web tersebut ya Ya. adik-adik. Jadi untuk pengumuman tidak perlu datang ke sekolah dan jangan berharap pengumuman itu di siang hari. Pengumuman itu di jam 23.59 59. ya. Ya, hampir Ya, hampir jadi tengah malam. sabar saja. Jadi Bu ini kok belum pengumuman. Yang pengalaman tahun kemarin itu pengumuman di jam 23.59. Jadi menjelang hari selanjutnya. Ya, Sabar menjelang saja ya tanggal 5. adik-adik ya. Dan tidak perlu ke sekolah untuk pengumuman, tinggal memantau lewat web tersebut. Dan Ya. saat daftar ulang nanti yang Baru ke diterima sekolah? akan kami baru Ya. ke sekolah. Pengumuman akan kami sampaikan lewat Instagram, lewat Telegram. Telegram ya. Jadi silakan yang bergabung di grup, belum bergabung di grup Telegram untuk bergabung. Iya, Ya, itu seperti khusus itu ya, yang Pak ya. diterima. Tapi kita belum sampai situ dulu. nanti. Belum, ya Kalau baru bertanya. pendaftaran. Iya. Ada lagi? Halo? Adik-adik ataupun orang tua dan para wali? Ada lagi? Sepertinya sudah jelas ya. Sudah ya? Pak Oh, udah Sudah. 1 jam kita mendampingi Oh, mereka. kalau belum jelas nanti bisa bertanya lewat Japri admin atau lewat mana gitu ya Pak ya. Iya. Dan kalau ada pertanyaan yang telat dijawab oleh admin mohon
maklumi ya Pak ya. Oh, di WA lagi. di WA lagi ya. Maklum kan banyak yang Soalnya kan japri. banyak yang tanya, kemudian ketumpuk-tumpuk juga ya Pak ya. Iya, iya. Ada yang tanya Bu, grup Telegram mana ya? Oh, Boleh iya. di-share linknya? Mas Faisal, bisa di-share Ya ini grup akan Telegram. kami share lagi untuk grup Link grup Telegramnya supaya nanti yang belum bergabung bisa bergabung sehingga tidak terlambat informasi mengenai pendaftaran dan daftar ulang dan berbagai hal mengenai masuk di SMK Negeri 4 Surakarta. Ya. Ya, itu ada yang tanya, kadang kemarin-kemarin dan tanya, kenapa tidak grup WA aja Pak? Oh, karena ada keterbatasan Nah, peserta Bu ya di WA ya. Betul, hanya 250 Iya. kalau nggak salah ya. Padahal peminat SMK 4 tuh Udah wow 700-an banyak ya, Pak, sekali. Iya, Ini di yang Telegram tergabung ada di berapa grup orang Bu? Sekitar 700 Wow, Bapak. 700 Sekitar loh adik-adik. 700 sudah yang tergabung Ya, di grup Telegram. jadi 700 orang yang menjadi yang ingin masuk di SMK 4. Ya, Jadi J. makanya pakai Telegram. Enggak apa-apa yang belum install Telegram, install dulu sebentar. Betul, Di Pak. masa pendaftaran ini. Nanti kalau sudah masuk di SMK Negeri 4, nanti beralih di grup WA Bu ya? Ya, ya kalau sudah Ah. diterima nanti kita Kalau sudah buatlah diterima, grup WA. ya nanti Khusus yang- sesuai dengan kompetensi atau jurusan Betul. masing-masing. Begitu ya, kenapa kita pakai Ada Telegram? yang lagi tanya Pak, kalau sudah selesai mendaftar tinggal menunggu jurnal. Tidak menunggu ya, memantau ya Dek ya. Jangan Ya. ditunggu aja, dipantau. Ya, Dipantau nanti kalian masuk ke berapa, masih aman atau berapa Ya. tinggal dipantau saja. jadi Ya, adik Kaila harus aktif melihat di bagian seleksi tadi atau Betul, jurnalnya. betul. Ya. Karena yang mengetahui adalah kita sendiri Ya. yang memantau begitu. Kalau ada yang bertanya nilai terendah berapa? Oh, Kita kita nggak nggak tahu. ya Pak ya. Nggak tahu kalau Ya. nilai terendah berapa. Nanti kalian pantau di seleksi itu di Iya, bagian yang Mas betul. Rahmat jelaskan tadi dinilai ya, statistik ya. Kita Di nggak bagian bisa. statistik itu kan tahu nanti nilai tertinggi berapa yang sudah daftar dan terendah dan rata-rata. Jadi intinya dengan nilai berapapun silahkan mendaftar. Ya, coba Karena dulu. kita belum tahu nilai terendah berapa yang diterima. Tertinggi berapa Karena juga. tergantung dari Iya. pendaftar ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kalau ada yang bertanya, sering ada yang bertanya seperti itu Pak. Nilai terendah berapa? Ya kita belum bisa menjawab untuk nilai terendah. Ya, Ya, oke. jadi intinya nilai berapapun silahkan kalian untuk Coba dulu. mendaftar ya. Dicoba untuk mendaftar. Namanya belum mencoba kok sudah pesimis belum nggak diterima kan Ya, belum harus mencoba. optimis, coba dulu ya. Iya betul. Ada lagi? Kira-kira? Nggak usah malu, nggak usah takut bertanya. Yang belum Kita jelas? akan jelaskan di sini. Ya. Sudah jelas ya sepertinya? Intinya sekali lagi ya, pendaftaran itu dilakukan secara online ya melalui web ppdb.jatengprof.go.id. Ya, kalau memang benar-benar menemui kesulitan, silahkan akan kami bantu di SMK Negeri 4 Surakarta. Kami membantu ya kalian mau mendaftar di mana, membantu secara online, bukan kami menerima pendaftaran secara offline bukan, tapi membantu kalian untuk mendaftar secara online. Ya, dan kami sarankan juga untuk hari pertama kalau memang servernya baru loading ya jangan dipaksakan. Soalnya kan ini sekali lagi ya Pak, untuk seluruh Jawa Tengah, bukan hanya SMK Negeri 4 Surakarta. Ada pertanyaan ini Bu, jika saya milih SMK A dan SMK B itu pilihan jurusannya masing-masing satu, jurusan atau dua jurusan, masing-masing satu Bu ya. Jadi misalkan SMA ya. 1, SMA B 1. Ya, tadi seperti sudah dicontohkan oleh Bu Astuti, misalkan milih kuliner di SMK 4. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kuliner di SMK 7. Nah, jadi masing-masing sekolah Satu. itu pilihannya maksudnya gini, masing-masing pilihan di pilihan satu itu satu pilihan, sekolah, satu satu jurusan ya. Satu sekolah, satu Ya. jurusan ya. Kalau bisa mau milih satu sekolah saja juga nggak apa-apa di Kalau SMK 4 yakin. dua-duanya juga nggak apa-apa. Jadi di SMK 4 kuliner, SMK 4 perhotelan misalkan Bisa. begitu, itu juga boleh. Ya. Usahakan dua-duanya diisi adik-adik ya, jangan cuma pilihan satu saja. Jagani, Kalau sudah yakin bagaimana Pak? kalau sudah yakin, ya alangkah baiknya diisi semua Bu. Namanya berjaga-jaga lebih Oh, baik ya. daripada tidak sama sekali. Oke betul, Akan dikasih dua pilihan berarti dimanfaatkan ya, Ya, Pak ya. nah, Oke, manfaatkan, siap. itu manfaatkan saja. Ya. Berjaga-jaga lebih Karena baik. kalau sudah diterima di pilihan satu otomatis kan Pilihan dua pilihan enggak ada. kedua enggak ya, Enggak. enggak diterima. Jadi jangan khawatir ya adik-adik, silakan dimanfaatkan dua kesempatan Ya, tersebut. manfaatkan.
Ya, Oke. kalau di pilihan pertama nggak diterima, otomatis ya Pak, otomatis Kedua. langsung ke pilihan kedua. Nah, kalau Iya. pilihan kedua sudah nggak diterima, ya otomatis sudah tidak diterima. Kalian Di- bisa pindah Pindah ke sekolah atau pindah sekolah lain. jurusan. Iya. Iya toh Pak, sesuai dengan nilai yang Ya, perlu. cari yang memungkinkan, yang Cari masuk. yang memungkinkan. Ya. Dan lagi? Sudah cukup jelas ini? Sudah cukup Ya, sepertinya. Oke. Ya, oke nanti Ya. bisa kalau belum jelas dan ada pertanyaan lagi nanti bisa melalui Ya. chat WA admin atau Telegram admin. Oke, seperti ya. itu. Ini kami akan mengakhiri ya. Terima kasih kepada adik-adik semua tadi sejumlah 79 dan juga bapak-bapak, ibu-ibu atau para wali yang mendampingi atau mungkin mewakili anaknya, putra-putrinya yang telah mengikuti Zoom pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi pendaftaran secara khusus di SMK Negeri 4 Surakarta. Terima kasih semuanya, terima kasih juga kepada rekan-rekan yang ada di sini, Bu Astuti, Mas Faisal, dan juga Mas Rahmat juga yang memantau. Dan terima kasih juga, ternyata ada Bu Merpati juga di sini. Ya, terima kasih juga kepada panitia PPDB yang juga menyaksikan Zoom ini di HP masing-masing ya. Jikalau kami panitia dalam menyampaikan sosialisasi ini ada kesalahan, salah kata, ya mohon dimaafkan ya. Dan kami berdoa kiranya adik-adik semua dapat mengikuti pendaftaran dari tanggal 29 sampai tanggal 1 dengan lancar tanpa ada kendala, dan kiranya Anda semua dapat masuk di sekolah yang Anda inginkan, yaitu doa kami, dan kalian menempuh pendidikan dengan baik, mantap, dan sukses. Oke, demikian yang boleh dapat kami sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Ya. Guys.